Halo, selamat pagi sobat Gweser di tanah air. Kembali lagi bareng gua Toton Mugiono di channel gua. Nah, di video kali ini gua bakal ngasih review tentang Xtrada 5. Ini kebetulan gua beli di bulan Maret 2019 dan termasuk keluaran yang terbaru. Artinya ini Xtrada 5 keluaran terbaru dari Polygon. Kebetulan gue beli di Rodaling, ini sekitaran harga 5.550.000. Nah, gue akan review satu persatu part-part apa saja yang didapatkan dari si Xtrada 5 ini, dan part apa saja yang sudah gue ganti atau gue upgrade di si Xtrada 5 ini, sekaligus plus minus daripada si Xtrada 5. Dengan budget 5.550.000 ini, kira-kira worth it nggak untuk sepeda sekelas Polygon Xtrada 5. Nah, untuk itu kalian bisa terus nonton video gua sampai selesai. Apa aja yang bakal gua bagi nanti. When the lights go down, I've seen hell in you, but you don't care, no, you don't care, no. You just rather watch me fall from a golden mile. I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. Nah, ini guys, dari dekat ini sepeda secara overall si Xtrada 5. Ini punya gua, tunggangan gua sendiri nih guys. Nah, oke, kita review satu persatu dari mulai handlebarnya guys. Kita bisa lihat, wah, stang atau handlebar menggunakan NTT Sport. Tuh, NTT Sport ini panjangnya kayaknya udah lumayan panjang, bisa sampai 780 mm. Nah, ini oke guys, lanjut ke hand grip. Nah, ini hand gripnya warna kuning nih guys. Warna kuning guys, bisa dilihat. Nah, ini gue ganti yang sebelumnya punyanya si NTT Sport. Nah, ini hand grip bawaannya ini udah gue ganti jadi punyanya Avan kalau nggak salah. Gue beli sekitar 40.000 rupiah. Nah, ini hand gripnya warna kuning. Jadi ini gue matchingin sama kemarin stiker patrol yang ada di rims. Nah, stem juga udah gua ganti atau gua upgrade pakai stem minus 17 derajat. Ini punyanya Honsun. Nah, ini punya Honsun guys. Yang sebelumnya itu ini NTT Sport. Nah, ini sebelumnya stemnya yaitu NTT Sport. Nah, ini stem bawaannya NTT. Nah, oke ya guys, ini udah gue ganti jadi punyanya Honsun minus 17 derajat, panjangnya 70 mili. Nah, kita ke pengereman. Nah, brake-nya udah hidrolik guys. Ini bawaan si Xtrada 5 dan sudah model yang terbaru tabungnya. Oh, tabung oilnya dari Shimano. Serinya ini non series kayaknya nih. Kayaknya sih sama kayak M315. Jadi ini sistem pengeremannya, kabel remnya menggunakan Shimano. Ini kabel remnya. Oke, remnya udah hidrolik. Selanjutnya kita ke shifter kanan. Nah, shifter kanannya menggunakan guys, Shimano Alivio udah 9 speed. Nah, ini yang kanannya 9 speed. Oke, selanjutnya kita ke kiri nih. Nah, sebelah kiri ini shifternya
menggunakan Shimano Alivio juga. Nah, ini Shimano Alivio. Tapi ini hanya 2 speed. Sebetulnya bisa digunakan untuk 3 speed, cuma yang satu ditutup stiker. Dari sana, dari si Polygon memang disetting untuk si Xtrada 5 ini hanya 2 kali 9 speed. Oke, selanjutnya kita turun ke bawah. Nah, mulai dari fork nih. Nah, ini guys, forknya dari SR Suntour. Ya. Oh ya, ini head tube-nya, ini tube-nya ini masih tube OS, belum tapered. Nah, kita masuk ke bagian fork. Tuh guys, forknya menggunakan XCM SR Suntour. Nah, ini 30 mili untuk diameter daripada si. Nah, ini diameternya 30 mm. Oke. Diameternya 30 mm dan 120 mm untuk travel si fork ini. Jadi 120 mm untuk si travel 120. Ini bawaan si Xtrada 5. Nah, ini gua bikin mud guard untuk tambahan untuk melindungi si cup si fork ini. Nah, ini gua khawatirkan di daerah sini tuh dia berkarat, jadi makanya gua tambahin mud guard. Ini bikinan gua sendiri, jadi gua bikin dari kertas cover file yang gua kasih stiker. Nah, sebelum kasih stiker gua pakai skotlet karbon, terus gua kasih stiker. Oke. Nah, ini udah lock untuk si forknya. Nah, ini posisi open. Nah, ini posisi lock. Ini open. Nah, ini open. Nah, ini lock. Selanjutnya kita turun ke bagian rims dan tire sama si free hoop-nya juga. Oke. Nah, di bagian depan, masih di bagian depan, ini si Xtrada 5 ini menggunakan tire dari Daily Tire. Oke, ukurannya sebentar guys. Nah, ini ukurannya 275 kali 225. Oke. Tuh. Nah, rimsnya sendiri udah pakai X15 disc. Nah, ini adalah ukurannya. Tuh. Udah double wall. Udah double wall nih ya, guys. Oke. Selanjutnya yaitu free hoop dan rotornya. Nah, ini rotornya masih rotor center lock. Udah center lock ya guys. Nah, ini rotor center lock. Nah, ini adalah serinya. Nah, bisa dilihat guys, ini serinya. Ini hidrolik untuk pengeremannya, terus si free hooknya. Nah, ini HB TX 505 China, ini punyanya Shimano. Tuh guys, nah ini punyanya Shimano.
Oke, kita lanjut ke frame. Di bagian frame dan saddle, nah ini saddlenya menggunakan saddle Entity Sport. Ini udah sport banget nih untuk yang pemula-pemula ini, menurut gua udah lumayan sport banget, dan buat jarak jauh juga lumayan nyaman. Nah ini frame yang gua pakai, frame size S. Nah, gua beli kemarin size S. Tinggi badan gua 165 cm. Nah ini framenya gua beli frame size S. Nah ini framenya Xtrada 5 size S. Frame berbahan alloy. Nah ini adalah geometri daripada si frame ini. Oke, kita lanjut ke seat post. Seat postnya menggunakan seat post Entity Sport. Nah ini seat postnya. Menggunakan seat post Entity Sport. Selanjutnya kita turun lagi nih guys. Nah ini kita ke crank. Cranknya udah Holotech. Ini udah lumayan bagus. Pedalnya kayaknya belum bearing, tapi udah lebar dan udah berbahan alloy. Ini Shimano udah Holotech. Ini BB nya, speknya adalah BB MT 500. Oke, selanjutnya kita ke belakang nih. Ini adalah rotor bagian belakang. Untuk ukuran tayarnya, nah ini dari Daily Tire dan ukuran tayarnya sama 275 x 225. Untuk rotornya sendiri ukurannya 160 dari Shimano. Nah ukurannya 160 ini dari Shimano. Nah ini X15 sama 275 double wall. Oke, selanjutnya ini kita ke bagian gear set. Nah ini nih guys, ini adalah dapur pacunya si Xtrada 5. Gile, ini udah keren banget nih guys. Ini menggunakan RD Shimano Alivio. Bisa dilihat spesifikasinya yaitu Shimano Alivio M4000. Nah ini bisa dilihat di sini. Ini menggunakan Shimano Alivio. Terus untuk sprocket menggunakan Shimano HG dengan ukuran 11 x 36. Nah, ini adalah sprocketnya yaitu 11 x 36. Nah ini yang berwarna hitam dari Shimano HG, serinya ini CSHG 200 strip 9. Itu adalah si serinya si sprocket ini. Terus rantainya menggunakan dari KMC. Nah ini rantainya menggunakan rantai KMC. Wah udah lumayan bagus banget nih guys untuk sepeda di harga 5 juta yang sudah menggunakan Alivio. Oke, selanjutnya kita ke bagian FD. Nah front dailernya ini menggunakan Shimano Alivio juga. Nah ini modelnya udah model yang terbaru tuh guys, modelnya. Nah ini BB nya tadi nih, cranknya udah Holotech 2 atau HT2. Ini udah bolong, ini udah bawaan, tapi minusnya ini nggak bisa dibuka atau nggak bisa dilepas, jadi single crank.
Jadi kalau misalkan mau ganti menjadi single crank, ini harus ganti crank. Kalau untuk yang ini hanya bisa ini aja, jadi 2 speed. Nah, ini cranknya 2 speed. Tuh. Ini udah loncer banget guys. Kita nanti akan coba praktekin untuk si gear setnya, perpindahannya gimana nih. Ternyata kita lihat kayaknya udah lumayan enak. Nah, oke guys, itu secara keseluruhan daripada si X-Trail 5. Untuk ban dalamnya ini udah menggunakan pentil Presta. Nah seperti ini. Nah ini menggunakan pentil Presta. Jadi buat kalian yang beli si X-Trail 5 ini harus punya kompa yang untuk pentil Presta. Nah itu secara keseluruhan daripada si X-Trail 5 punya gua. Kita akan coba praktekin untuk perpindahan percepatan si giginya ini gimana, smooth atau tidak. Nah guys, kita akan coba praktekin perpindahan si RD Alivio ini. Oke. Nah selanjutnya ini untuk FD nya, kita mau lihat perpindahannya juga untuk si FD nya. Itu FD-nya juga sudah cukup mumpuni ya untuk menggunakan FD Shimano Alivio ini. Perpindahannya juga cukup cepat dan cukup responsif. Menurut gua sih ini udah cukup bagus banget di harga 5 juta menggunakan gear set punyanya si Alivio, FD, RD, terus sprocket menggunakan Shimano. Walaupun memang minusnya ada di beberapa. Nah guys, sekian review dari gua, dan gua akan berbagi sedikit. Selama gue pakai si X-Trail 5 ini, jaraknya kurang lebih 60 km itu udah gue coba. Ini ternyata memang ada minusnya di bagian tire. Jadi si tire-nya ini suaranya agak berdengung. Nah itu dia kalau kita pakai di jalan aspal itu suaranya dengungannya cukup kencang. Terus yang kedua, tire ini agak berat. Dan minus yang kedua yaitu mungkin dari bagian cranknya belum diganti, belum bisa diganti ke single speed. Jadi kalaupun kita mau ganti ke single speed, kita harus ganti cranknya. Dan yang terakhir di si juknya, nah ini headnya ini masih belum tapered, jadi masih OS atau oversize. Gua rasa yang lainnya dari sisi geometri si frame, dari sisi yang lainnya ya seperti rims, fork. Ini forknya XCM Santur ini karena memang dari si Santur tipenya udah cukup lembut, cukup soft. Nah ini gua rasa sudah enak banget. Sekian review dari gua. Oh ya, satu lagi tambahan di hand grip, kenapa gua ganti hand gripnya jadi hand grip spons. Nah ini juga udah cukup lumayan ya, karena yang sebelumnya gue pakai hand gripnya NTT. Ini perjalanan jauh, kita kurang lebih tuh gue 40 km itu udah ngerasain sakit banget walaupun gue pakai sarung tangan. Nah makanya gue ganti hand grip spons. Hand grip spons ini cukup lumayan murah, dan dia gue pakai jarak jauh kemarin juga itu udah cukup lumayan nyaman. Mungkin sekian review dari gue di video gue kali ini. Nah ini sepeda gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe di channel gua, dan gua bakal bagiin video-video yang lainnya untuk kalian. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.